Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Firmansyah. Kumaca lager, kudu cager. Komo penting pe timnas Indonesia menang mah. Wah, pokoknya mah kudu makin sehat. Jag pertahankan stamina nanti untuk melihat pertandingan selanjutnya timnas U23. Oke. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe 3F Firmansyah biar cepat tepat fulus. Oke. Calager lur, kudu cager pokoknya namanya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan tadi malam. Wey, semua pasti suka, semua pasti senang. Indonesia menang melawan Korea Selatan. Oke. Kita akan bahas atau kita akan review pertandingan tadi malam yang membuat mungkin saya sangat bahagia ya. Saya yakin semua penduduk atau masyarakat Indonesia pasti lagi senang-senangnya, lagi jumawa di mana Indonesia menang melawan Korea Selatan, di mana kan kita ketahui Korea Selatan merupakan tim besar ya, tim langganan Piala Dunia untuk level Asia ya, dan Indonesia dapat mengalahkannya meski dengan kondisi penaltian. Oke, teu nanaon mengbam erek penaltian, erek nanaonan, pokoknya mah menangnya. Qatar wayanya main licik menang, tapi karma malam Qatar eleh. Oke, tunggu kita bahas pertandingan Indonesia lawan Korea. Let's check it out. Oke, pertama-tama kita bahas dulu posisi atau formasi atau line up pemain. Oke, jadi malam tadi Indonesia menggunakan formasi 3-4-3, betul, di mana Indonesia sangat luar biasa pertandingan malam. Wah, serasa nonton Liga Eropa. Kaki ke kakinya makin luar biasa, permainan ciamiknya makin luar biasa, mentalnya makin luar biasa, makin mantap, apalagi percaya dirinya makin tinggi sekarang timnas Indonesia U23. Keren, semangat terus pokoknya mah sampai final dan juara. Oke. Kita bahas line up pemain yang tadi malam bermain melawan Korea Selatan, di mana kita ketahui ada kiper tetap ya, Ari ya, dia tetap tidak tergantikan, dia luar biasa. Malam juga dia menjadi penyelamat, di mana dia menepis atau menebak arah bola waktu penaltian. Oke. Lalu kita maju ke sayap kiri ya, sayap kiri. Nah, ini sebetulnya back kiri, bukan sayap kiri tapi back kiri. Ini ada yang aneh ya, di mana Habner ya, dia itu menjadi back kiri ya, padahal kan berdasarkan nomornya itu kan harusnya nomor 10 itu jadi gelandang serang gitu kan. Tapi lah, nomor hanyalah sekedar nomor, yang penting mah permainan. Oke. Lalu di tengah ada Rido biasa, si kapten, luar biasa. Lalu ke sayap ada Komang Teguh. Nah, ini pemain yang garang, pemain yang sangat bukan nama harak keras, tapi dia bagus mainnya, keren Komangnya luar biasa. Meskipun ada goyang Trisvita tadi malam itu merupakan salah satu ya teu kahaja dari si Komangnya, teu nanaon, penting menangnya. Oke. Kita maju ke depan, di mana ada sayap kiri kita ada Arhan, si pelempar luar biasa, si pelempar buah manggis, keren pokoknya mah. Lemparannya bisa nyampe ke ujung langit sih namanya, alamun ibarat nama. Pokoknya mah Arhan luar biasa. Oke. Lalu ada si Nathan ya, ini Nathan luar biasa ya. Ini nih cerita dari Nathan sedikit ya. Dia berkorban demi main di timnas ya. Dia itu kan sempat waktu pertandingan sebelum ini sudah main dengan Jordania. Dia kembali lagi kan ke Belanda ke tim klubnya atau kembali ke klubnya. Tapi mungkin dengan mental yang kuat, dia sangat cintanya dengan timnas Indonesia. Mungkin ya dia, Pak pelatih, saya baliklah yang main nih. Dan emang dengan peran dari eksekutif Indonesia ya, khususnya PSSI mungkin ya, menyarankan ya Nathan bantulah kami gitu kan. Akhirnya Nathan kembali lagi ke timnas dan akhirnya
terbukti tadi malam Nathan berperan lumayan bagus ya untuk timnas Indonesia sehingga mendapatkan hasil maksimal. Oke. Lalu kita ada lagi Jenner ya, ini luar biasa juga, ini gelandang bertahan tapi luar biasa, dia bisa menyerang, bisa bertahan, tapi emang dominannya sih bertahannya, tapi dia bisa menjaga pertahanan luar biasa, di mana pertahanan kan cuma ini 3 kan, jadi emang dia bisa berposisi gelandang bertahan dan dia juga bisa kembali sebagai pertahanan yang kuat gitu kan. Dan dia mungkin kalau bilang sih libero mungkin ya kalau zaman dulu itu kan namanya ya, dan itu luar biasa, dia bisa menyuplai dan bisa menahan serangan dari musuh. Oke. Lalu kita ke sayap kanan ada Fahmi. Nah ini luar biasa ya, Fahmi luar biasa juga, dia sangat sangat membantu serangan dari timnas Indonesia. Jadi emang timnas Indonesia dari tengah ya, khususnya dari tengah itu emang support ya pertahanan dan mungkin pertahanan dan penyerangan ya. Dan emang tadi malam ya ada semacam mungkin semacam counter attack juga ya, dari semacam ada serangan yang sifatnya nyerang frontal, bertahan juga bisa ada gitu kan. Jadi tidak selalu menyerang tapi di belakang kosong ya. Mungkin ya gol tercipta oleh Korea aja kelengahan yang diciptakan oleh Indonesia sehingga tercipta gol 2-1 itu ya. Tapi nanti itu bahas untuk gol nanti kita bahas, sekarang masih line up pemain. Oke. Lalu ke depan ada Ferdinand. Nah ini favorit saya sekarang ya, Marcelo Ferdinand, pemain favorit saya di timnas U23, dan sangat keren, dia makin mantap, dia makin tenang, dan dia gocekannya makin luar biasa, dan dia memberikan umpannya bagus, dan dia emang bermain mengacak-acak atau ngobrol-abrik pertahanan musuh luar biasa. Ditemani dengan si Witan Sulaiman. Nah, ini si kecil cabai rawit. Letik pedas gitu kan, tapi dia bukan nama ngalirkan musuhnya dengan kecepatannya, dengan lincahnya, dengan skillnya ya, dengan driblenya luar biasa. Meskipun dia kecil tapi dia ngalirkan letik-letiknya, bukan menjadi musuh juga puyang mudah-mudahan nanya. Oke. Nah ini nih kayaknya man of the match tadi malam, Strick. Inilah man of the match. Dia menciptakan gol sangat indah sekali tadi malam. Oke, kita sekarang bahas pertandingan tadi malam dan gol yang tercipta utamanya. Jadi gol yang tercipta tadi malam sangat luar biasa. Oke, kita pertama bahas dulu gol dari Rafael Struik ya gitu kan, biar cepatnya Rafael Struik. Ini sangat luar biasa ya, dimana dia itu kan bola pertama ini mungkin inilah keluar karakter asli dari Rafael Struik ya. Itu sebenarnya posisi sulit ya, dia dihadang, di depannya dihadang, dan proses sebelumnya kan itu kerjasama yang bagus ya di antara gelandang serang dengan Struik ya. Dan dia dengan tenangnya dengan posisi badan terbalik, asalnya dia langsung balik ditendang, dan apa yang terjadi? Gol indah. Eta gol melentung set. Gol Chow Siem dia terjadi ya, dan itu luar biasa, kiper kaseglong ya. Mantap. Saya rasa itu bukan gol indah, sangat indah sekali. Itu tidak semua orang punya kemampuan menciptakan gol seperti itu ya, dan itu membutuhkan feel yang kuat ya, feel yang bagus ya, dan itu luar biasa. Kayaknya emang sudah udah saatnya saya mencetak gol katanya. Jadi akhirnya dia gol indah tercipta dan skor 1-0. Luar biasa bagi Rafael Struik. Aduh mantap. Oke, sekarang kita bahas gol yang tercipta pada pertandingan tadi malam, di mana Indonesia memenangkan pertandingan bersama Korea Selatan. Oke, sebenarnya pertandingan sangat luar biasanya, saling serang, bukan nama liur, bukan meninggalkan, bukan nama menarik perasaan melihat pertandingan Liga Eropa ya gitu. Dan emang pada awal-awal itu terjadi gol yang mengagetkan ya, tapi untung dianulir oleh wasit karena ada sedikit offset ya, ada kakinya ketinggalan dari belakang, itu terlihat oleh VAR ya. Dan alhamdulillah akhirnya itu tidak diakui sebagai gol. Kalau diakui sebagai gol itu berat ya, karena kan posisi Korea Selatan masih utuh ya dengan 11 pemain ya. Dan itu alhamdulillah akhirnya melalui VAR ya, itu digagalkan gol tersebut, dan akhirnya pertandingan berlanjut lagi. Oke, lalu pada menit 15 ini momen luar biasa ya, momen Struik mencetak gol indah seperti pisang Ambon, pisang Raja, pisang Sagalana, pisang anu melengkung bukan nama, itu luar biasa. Itu gol emang sangat sulit ya, karena dia akan dijaga dengan pemain pertahanan musuh ya, tapi dia bisa dapat menendang dengan kondisi sulit, tapi dengan indahnya melengkung seperti tadi saya bilang, pisang segala pisang,
pelentung ke ujung gawang dari kiper dan kiper kaseglong, dan gol 1-0 buat Indonesia. Bravo Indonesia, keren pisan, menang indah pisan. Oke. Lalu sangat disayangkan pertandingan terus berjalan. Nah ini nih, sebenarnya pertandingan hampir setiap menit tidak ada bola berdiam diri ya, bola terus maju ya. Kalau dibalikkan bola sih nah pegalnya ditajongan terus-terusan. Bola tidak cicing, terus maju. Karena permainan dua-duanya itu permainan cepat ya, main kaki ke kaki. Emang satu karakter ya, Korea Sintayong dengan pelatih Korea juga sama ya. Emang permainannya jadi cukup menarik tadi malamnya. Emang secara ball possession juga tidak terlalu jauh ya, karena emang permainannya saling serang. Tidak ada yang bertahan total ya, adapun paling bertahan cuma sekedap itu sakedeng ya gitu kan. Cuma sekedar untuk mempertahankan lalu langsung menyerang lagi, counter attack-nya luar biasa. Oke. Tapi sayang sekali ya pada menit 45 Komang Teguh sebenarnya dia tidak salah-salah banget sih. Emang kan itu posisi pemain Koreanya itu kan menyundul ya, disundul umpan yang bagus, dia sundul tapi terkena kepada kepala Komang. Tapi tidak apa-apa, ada cicil gol ya. Dan emang kiper terkecoh karena kan yang namanya terbiasa kena dulu kan jadi susah ya untuk menebak kemana arah bola ya. Karena sebenarnya sih kalau tidak terkena kepala Komang yakin itu bola dapat tertangkap karena kan tidak terlalu keras ya. Tapi memantul dulu dan bola menjadi berbalik arah dan tercipta gol untuk Korea jadi 1-1. Naon guys, apa sekarang namanya naon untuk apa wah penting gue edan juga namanya kabeh penonton anjir gol di wae wah gelo kabayang eta ekspresi penontonnya, ekspresi penonton di saat tercipta gol 1-1 wah pasti minimal bantal ngapung penontonnya. Oke. Tapi alhamdulillah pada menit 45+3 itulah yang terjadi yang luar biasa. Stroke kembali mencetak gol dan dia dengan ketenangannya umpan jauh dari belakang langsung ya ditahan atau mencuk orang mah digocek, diolah. Si Stroke tercipta menjadi gol ya. Meskipun itu sebenarnya bola sulit ya, di mana bola sulit itu karena si Stroke itu kan sendiri tidak ada teman dan dia dihadang oleh dua pertahanan dari Korea Selatan ya. Ditambah lagi kiper juga tidak terlalu jauh dengan pertahanan tadi ya. Jadi emang Stroke kayaknya 3 lawan 1 ya. Tapi mungkin dengan ketenangannya itu luar biasa, si Stroke dapat menendang bola dengan tenang dan bola akhirnya jeblos karena gawang Korea Selatan, skor 2-1. Eta anu tadi narungsing, tadi manyun, tadi ngamuk kungah di wae atau deui bukan mah teu gol bukan wah geus eta mah rungkad imah teh geus eta kulit teh yakin leuwih tina bantal eta atoh-atoh nangan keluar pasti bahasa-bahasa yang luar biasa. Dan bukan nama lah saya yakin semua pendukung Indonesia tadi malam wah geus bukan nama pada skor 2-1 geus teu kabayang bunga nah bukan namanya. Oke. Lalu pertandingan masih seru ya, masih sengit, masih terus berlanjut dan itu menjadikan pertandingan wah luar biasa ya. Emang pertandingan tadi malam pokoknya the best pokoknya siga final pokoknya luar biasa. Pada menit 70 ya Korea Selatan mencetak gol dulu untuk ya tadi melalui ya own goal tadi ya. Lalu pada menit 84 juga tercipta gol lagi oleh Korea Selatan dan tercipta gol menjadi 8 atau 2-2 ya, dan gol skornya jadi 2-2 draw. Nah itulah kembali kayaknya huru hara terjadi di rumah para penonton dan saya yakin dia susah ditanya, dia marah, dia emosi. Dan saya rasa itu mungkin bukan bantal yang terbang, mungkin gelas juga terbang akibat dari gol tercipta pada menit 84 oleh Chung Sang Bin. Aduh ngaranna ge hese. Dan itu membuat para penonton emosi saya yakinnya dan tercipta jadi draw 2-2 sampai 90 menit berakhir. Dan akhirnya pertandingan dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu ya, dan akhirnya berakhir dengan penaltian. Tapi sebelum terjadi penaltian ataupun perpanjangan waktu itu pemain Korea itu kan melakukan kekerasan dulu ya. Hafner kasihan kakinya sampai cedera tapi tidak sampai parah berlanjut ya. Itu akibat permainan keras ya dari nomor 6 luar biasa, itu keras banget ya. Sampai terlihat kakinya agak milai ya, agak milek gitu tekan si Hafner, tapi untung tidak terjadi apa-apa kepada kakinya si Hafner ya. Wajar itu kartu merah ya, hasil dari VAR, rasanya kan kartu kuning tapi ya melihat VAR akhirnya kartu merah. Puas akhirnya bangga sekali tadi malam dan aku bangga dengan kemenangan tadi malamnya. Oke. Dan akhirnya di perpanjangan waktu sampai berlaku dengan penaltian. Wah, 5 penaltian lagi panjang sampai 10 penendang ya, dan alhamdulillah timnas Indonesia dapat memenangkan dengan cara penaltian yang luar biasa. Dan yang disayangkan cuma Arkan Fikri aja yang tidak
mencetak gol ya, dan dia gagal. Tapi untuk Korea Selatan ya, itu 2 orang yang gagal mencetak gol ya, dan itu membuat kemenangan Indonesia tercipta ya, di mana Kang Sang Yun dan Kang Hili. Si Kang Hili itu tuh disebut tukang kebunnya, si Kang Hili itu tukang ulin, bukan nama tukang ulin ke awewe. Si Kang Hili karena teh eta anu gagal pipinatianana teh gitu kan. Aing mah syukur bisanya. Tapi ini juga sempat ya membuat kecemasan pada penonton Indonesia, di mana gol dari Hubner tidak diciptakan, gagal ya, dapat tertepis ya. Tapi untung wasit melihat itu par, karena si kiper bergerak terlebih dahulu sebelum ditendang oleh si Hubner ya. Dan akhirnya dengan ketenangannya, dengan mental yang kuat, mental yang hebat, Hubner melakukan tendangan ulang dan tercipta gol kembali. Nah akhirnya timnas Indonesia dapat berlanjut ke selanjutnya ya. Dan yang lebih menegangkan di saat kiper Indonesia menepis tendangan dari pemain Korea Selatan dan menciptakan kemenangan yang luar biasa bagi timnas Indonesia ya, karena pemain Korea Selatan yang terakhir gagal. Oke. Aduh, bahagia sekali hatiku ya Allah. Bunga pisahnya. Oke. Kita bahas dulu formasi malam atau ball position itu jadi, atau gimana sih proses pertandingan tadi mas, setelah tadi bahas mungkin golnya tercipta ya. Oke. Dimana pertandingan tadi malam ball position emang luar biasa ya, Indonesia 53% berbanding 47 Korea Selatan. Berarti ke Indonesia saking seringnya menyerang ya, berarti dominan dalam ruang lapang gitu kan. Serang terus, serang sini, serang kanan, serang kiri, serang tengah, modal bukan namanya musuh nage liureun bukan nama. Kamu ku si Witan ya, ku si Ferdinand dirgebuk terusnya liureun bukan nama, tercipta akhirnya Persib di timnas bisa menangkan pertandingan karena permainan yang luar biasa ya. Dan ini bal akurasi yang luar biasa, passing ya. Nah ini nih saking banyak saking mantap permainannya, passingnya luar biasa ya. Indonesia juga mau unggul dalam passing ya, passing bal ya bola-bola pendek gitu kan, sampai 539 pas gitu kan, dan Korea Selatan cuma 468. Berarti kan penguasaan bola unggul, passing bola keren ya. Berarti timnas Indonesia emang patut diperhitungkan nanti di Piala Dunia ya, karena kalau tidak salah yang 4 besar di sini itu bisa lolos langsung Piala Dunia nanti ya, dan saya harapkan bisa terjadi, amin. Dan mungkin shot on target, wah tuh shot naginya, shot bayangkan shotnya 21 tendangan timnas Indonesia ke Korea edan deh pokoknya, edan dan pasti edan itu mah. Korea mah ngadapan siki eta teh kabeh tendangannya, semua tendangannya terjadi. Tapi untuk shot and target timnas 5 Korea 2 ya, tuh luar biasa, masih tetap unggul. Jadi secara apa namanya secara hasil pertandingan emang timnas Indonesia unggul dalam segala hal ya, baik dari tendangan ke gawang, ball possession, passing, pas akurasi juga 81 tuh kan, pasnya akurat banget gitu kan. Korea itu cuma 79, luar biasa. Berarti emang pertandingan tadi malam timnas Indonesia unggul segala-gala. Nah oke. Nah sekarang kita bahas kesempatan timnas nanti ke depannya. Nanti sebelum kita bahas ke depan, kita ketahui ya tadi malam tim anu ngalickan kita ya, tuan rumah puasnya kita. Karena kan awalnya juga liciknya dengan menggunakan wasit. Akhirnya kan karma datang, kalah ya ku Jepang dengan skor lagi telak 42 atau 42 ya. Dan emang Jepang ya lolos bersama timnas Indonesia dan menunggu nanti di semifinal ya, menunggu siapa sih yang akan melawan Jepang dan nanti akan melawan Indonesia. Jadi Indonesia itu menunggu Uzbekistan melawan Saudi Arabia atau Irak melawan Vietnam. Yang saya harapkan sih Indonesia untuk semifinal bertemu dulu dengan Vietnam lah. Irak mah lumayan emang juga langganan Piala Dunia ya. Tapi kan sekarang mah timnas Indonesia deh kerennya alus ya, namanya bisa lah yakin nyaingi Irak. Dan nanti kalau apabila Uzbekistan atau Saudi Arabia ya, atau memenangkan salah satu baik kan Irak maupun Vietnam, nanti akan menjadi lawan Indonesia ataupun Jepang, dan nanti juga akan kalau menang lagi akan berhadapan di final. Oke. Saya sih berdoanya untuk semoga sih lawan Uzbekistan dulu ya. Semifinal melawan Uzbekistan, nah nanti ketemu di final ya. Saya harapkan finalnya kalau seru, makin seru nih. Saya rasa kalau serunya itu timnas Indonesia melawan Vietnam sih, sebenarnya kan itu merupakan musuh gerot untuk Vietnam, karena kan say war-nya itu sangat bukan namanya apalagi. Tapi sayangnya karena Vietnam pelatihnya bukan si dulu si bapak-bapak teh gini. Saya tahu memang mainnya halusnya, saya tahu setelah diganti Vietnam sekarang jadi merosot. Teu halus deui namanya. Baiklah puasnya. Oke, itulah pembahasan tim nasional tadi malam U23 yang memenangkan pertandingan dengan skor
2-2 awalnya ya, tapi dengan penaltian dan memenangkan pertandingan dan lolos ke semifinal. Tinggal menunggu di final. Semoga doakan ya semuanya masuk final ya, semifinal lolos, langsung final, dan kita doakan juara. Amin. Oke, saya Andri, heupula capek pokoknya namanya. Jadi capek penting nonton, capek ayeuna ngablak-blak gitu kayaknya. Wah, pokoknya udah saking kuat toh teu naonnya, capek ge terbayarkan. Oke. Saya Andri, cukup aja dulu sekian. Kita bahas lagi review-review lain selanjutnya. Bahas musik, bahas sepak bola, bahas segala macam. Pokoknya namanya ame teu bosan, ame teu jenuh. Pokoknya nama jangan lupa like, comment, and subscribe 3F Firmansyah. Yo dadah, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.